indikator menjadi seorang pemimpin atau calon presiden tidak hanya sebatas dilihat dari sisi popularitasnya. Kalau hanya sebatas dilihat dari sisi popularitasnya, maka yang paling layak untuk menjadi calon presiden sepertinya bukan nama-nama yang muncul sekarang ini. Ada Deddy Corbuzier yang dia punya sekian juta subscriber dan jutaan view tiap kali postingannya di YouTube. Ada Raffi Ahmad, Ria Ricis, ada Atta Halilintar yang subscribernya sudah masuki sekian juta dan termasuk terbesar se-Asia kalau tidak salah, Asia Tenggara. Nah, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Bagaimana dengan Anies Baswedan? Saya rasa mereka ini adalah salah satu calon presiden yang digadang-gadang yang hanya sebatas mengandalkan popularitas saja. Ganjar Pranowo, dia tidak lebih dari sekedar YouTuber. Kalau memang dia mencalonkan presiden, mau mencalonkan presiden, ya harus punya gagasan. Bukan hanya aktif di media sosial, terus kemudian selfie ke sana kemari di selfie, makan di sini di foto, ngasih hadiah di video, jaga pom bensin di video, masuk YouTube. Wah, kalau seperti ini ya tidak jauh berbeda dengan Baim Wong yang kesana kemari ngasih duit, ya kan? Kayaknya lebih oke Baim Wong daripada Ganjar Pranowo. Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Analisa Politik. Kali ini kabar terbaru dan ya sedikit mengagetkan. Kenapa? Karena salah satu relawan dari Ganjar Pranowo mengundurkan diri. Siapa dia? Emmanuel Ebenezer. Salah satu relawan yang dulunya menjadi pendukung fanatik dari Pak Jokowi, yang kalau tidak salah mengatasnamakan Joma, Jokowi Mania. Dan sekarang Emmanuel, atau yang biasa dipanggil Noel, dia angkat kaki dari menarik diri dari dukung-mendukung kepada Ganjar Pranowo. Alasannya sederhana. Karena kenapa? Ya, Ganjar Pranowo tidak punya gagasan. Dia hanya capres yang hanya sebatas mengandalkan popularitas saja. Apalagi kata Noel yang menurut saya ini penting, Ganjar Pranowo adalah sosok yang feodalistik. Ya, bagaimana feodalistik? Ya mungkin contohnya banyak lah ya di Jawa Tengah. Bahkan salah satu kabupatennya termasuk Jawa Tengah ini masuk provinsi yang termiskin nomor 2 kalau tidak salah di tanah Jawa, di Pulau Jawa. Terus kemudian perampasan tanah ya, kasus Wadas, terus kemudian kasus Kendeng. Ya mungkin itu salah satu contoh yang kemudian Noel berani menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo ini adalah sosok gubernur yang feodalistik atau calon presiden yang feodal. Dan sampai detik ini ya memang Ganjar Pranowo minim gagasan. Apa gagasan dia yang ditawarkan kepada publik? Nol, tidak ada. Selain hanya sebatas olahraga ya, jalan santai dia sendirian. Itu sempat viral di TikTok ketika Ganjar jalan santai kemudian minta foto warganya, ternyata Ganjar tidak mau, terus saja berlari. Minta video terus berlari. Itu sempat viral di TikTok karena Ganjar ya memperlihatkan sifat aslinya, kata netizen. Ganjar Pranowo sedang makan ya di YouTube. Kalau memang Ganjar Pranowo ingin menjadi capres, ya harusnya memberikan gagasan.
Tapi kalau ingin menjadi YouTuber, saya rasa jalannya Ganjar ini sudah benar. Dia kayaknya sudah pandai untuk menjadi YouTuber. Saya yakin kalau kemudian Ganjar tidak nyapres dan menggantikan Deddy Corbuzier, ya kemungkinan besar subscribernya ya bakalan terkejar subscribernya Deddy Corbuzier. Ya sama halnya lah dengan Anies Baswedan. Gagasan apa yang ditawarkan kepada publik sampai hari ini? Dia sudah resmi diusung oleh Nasdem, tapi belum ada gagasan apapun yang ditawarkan dengan persoalan bangsa yang hari ini ya sedang akut ya. Dari dua calon inilah, dua capres yang sedang booming inilah, Ganjar misalkan, masa dia tidak dengar terkait kasus Sambo misalkan di kepolisian, apa solusi yang bakalan diberikan terhadap penegakan hukum kita? Atau mungkin kasus di KPK yang berusaha, yang katanya di salah satu media memaksakan untuk menetapkan tersangka salah satu orang lah sebelum dicapreskan. Ini kan persoalan-persoalan semacam ini yang ya harusnya memberikan solusi, harus memberikan gagasan kepada publik. Ini loh gagasan saya. Misalkan reformasi Polri, misalkan demikian. Mereka berdua tidak punya gagasan, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, kecuali bermedsos. Ganjar Pranowo hanya pandai acting di media sosial, di YouTube, di depan kamera. Anies tidak jauh berbeda, hanya aktif update status di Facebooknya. Apakah yang lainnya tidak punya gagasan? Ganjar Pranowo, bukan Ganjar, Prabowo Subianto, dia punya gagasan. Semenjak tahun 2019, apa yang selalu dia ungkapkan? Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Dan itu benar-benar dituangkan ketika dia menjadi Menteri Pertahanan. Dia bawa ketela di forum G20 kemarin di Bali. Itu ya walaupun banyak yang mengatakan kurang pas kalau kemudian ketela dijadikan pengganti makanan selain nasi. Tapi ini ya gagasan Prabowo untuk berdiri di atas kaki sendiri. Terlepas itu gagal ataupun tidak, yang jelas Prabowo punya gagasan berdiri di atas kaki sendiri, dan itu dituangkan berbentuk ketahanan pangan, ya kan? Misalkan Muhaimin Iskandar, ini bukan berarti saya mendukung pasangan Prabowo Muhaimin, tapi saya melihat dua orang ini yang punya gagasan. Muhaimin bahkan gagasannya dituangkan dalam buku, dan itu kemarin sempat didiskusikan yang mendatangkan Rocky Gerung, bahkan Najwa Shihab pun mengapresiasi karena tidak jarang politisi yang menerbitkan buku kemudian diterbitkan LPSE yang memang penerbit-penerbit yang buku-buku agak serius lah. Kalau tidak salah judul bukunya Visioning Indonesia, Peta Jalan Kesejahteraan Indonesia. Lah, yang diperlukan calon presiden itu yang punya gagasan semacam ini gitu. Muhaimin belum jadi capres, belum jadi cawapres, tapi dia sudah mengkonsep, dia sudah punya gagasan yang dia tuangkan dalam bukunya. Loh, ini calon-calon pemimpin yang serius untuk menjadi presiden, berani bersikap. Entah gagasan yang ditawarkan itu tidak menyelesaikan semua persoalan yang ada, paling tidak ada satu gagasan yang dia bisa menyelesaikan satu persoalan, tidak mencukupi semuanya, yaitu kan persoalan nantilah. Gagasan apalagi yang bakalan dituangkan ketika dia sudah benar-benar menjadi capres dan cawapres. Airlangga mana gagasannya? Ada. Puan Maharani tidak ada, selain marah-marah ketika buang kaos, terus kemudian mematikan mic yang ya begitulah. Ya bener sikap yang ditunjukkan oleh Emmanuel Ebenezer, dia sudah menarik diri dan dia berani berkata jujur kepada publik bahwa pendiriannya
bukan semata-mata karena jabatan dan lain sebagainya, atau seperti yang ditudingkan oleh pendukung Ganjar Pranowo, Ekokon tadi misalkan, yang mengatakan Immanuel Ebenezer justru menjadi tidak baik lah bagi pendukung Ganjar, termasuk Guntur Romli. Padahal kita tahu Ekokon tadi sempat bermasalah dengan salah satu Neng ya, Nyimas kalau tidak salah. Tapi kemudian dia berani mengkritik Immanuel Ebenezer yang menunjukkan sikapnya menarik diri atau menarik dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Ya aneh sebetulnya, memalukan. Ya seharusnya seperti Immanuel ini publik patut memberikan apresiasi karena sudah jujur terhadap dirinya sendiri dan kepada publik bahwa orang yang didukung benar-benar tidak punya gagasan, tidak bisa diandalkan, dan bagaimana mau menjadi pemimpin negeri ini seandainya terpilih kalau hanya sebatas mengandalkan popularitas. Dan kita tahu Immanuel Ebenezer ini pendukung Jokowi mania dulu lewat Joma ini. Nah, ini bisa menjadi tanda bahwa Jokowi menarik diri atau bakal memberikan dukungannya kepada orang lain selain Ganjar. Atau mungkin ya ini kan semuanya bisa terjadi. Mungkin ini pesan. Jadi mundurnya Immanuel ini pesan dari Pak Jokowi bahwa dia sudah tidak mendukung lagi Ganjar Pranowo. Atau mungkin, tapi kalau kemudian Noel ini mendukung Anies, ya saya rasa ini bukan pesan dari Pak Jokowi. Kita tahu bahwa sepertinya Pak Jokowi kurang srek dengan Anies ya. Tapi kalau kemudian nanti Noel mendukung Prabowo Subianto, ya kok kayaknya ini pesan dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, tapi mendukung Prabowo. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan komentarnya kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.